Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-440 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Chris Uruspon sebagai Mahwan, Surya Tanjung sebagai Kalpika, Dedi sebagai Katungga, Suherman sebagai Wong Yin, Sunario sebagai Kepala Desa, Yanuar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin dan Mahwan tengah berbincang-bincang tentang negeri leluhur mereka. Mahwan kelihatan kecewa karena sepertinya Meisin ingin menetap di bumi Jawa. Kecewa? Apa yang telah membuatmu kecewa, adik Ma? Kau, Nona Meisin. Aku? Iya. Nona Meisin telah membuatku kecewa. Nona Meisin telah mengingkari janji. Bukankah Nona Meisin berjanji akan pulang ke negeri leluhur bersama-sama? Sudahlah, adik Ma. Kita bisa membicarakannya lagi pada kesempatan lain. Jangan sekarang. Dan janganlah adik Ma memojokkan aku. Maafkan aku, Nona Meisin.
Dalam perjalanan ke pondok Tabib Wong, Mahwan banyak diam. Meisin tahu, nampaknya Mahwan benar-benar kecewa. Dan Meisin tak ingin membuat pemuda malang itu kecewa, karena hal itu bisa menyebabkan jiwanya kembali terguncang. Mana hantu itu? Tabib Wong, ada hantu itu. Kami akan menangkapnya. Iya, bawa kemari hantu itu. Dia akan terbunuh beramai-ramai. Diam, saudara-saudara. Tenang. Mari kita dengar penjelasan dari Tabib Wong. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Ada apa ini? Ada apa? Mengapa kalian datang beramai-ramai seperti ini? Hah? Apakah kalian sedang mengejar pencuri kesiangan? Kami mencari hantu. Hantu? Aku tidak tahu soal hantu. Hei, jangan berdusta, Tabib Wong. Kami tahu kau menyembunyikan di rumahmu. Aku menyembunyikan hantu? Kalian ini senang melucu. Bagaimana seorang manusia bisa menyembunyikan hantu? Jangan mungkir. Kami melihatnya sendiri. Dia sedang membelah kayu bakar di sebelah sana. Kau benar-benar suka membanyol. Apa katamu? Bagaimana mungkin ada hantu sedang membelah kayu bakar? Awas kau, Tabib Wong. Jangan turut campur urusan kami. Serahkan hantu itu, atau akan kami geledah isi pondokmu. Tunggu dulu, tunggu. Kau pasti salah lihat. Tidak mungkin. Tidak. Kami tidak mungkin salah lihat. Dia sendiri yang mengaku bahwa dia hantu. Bocah kecil itu saksinya. Bapak Wong. Diam, Ratanca. Kau tidak usah ikut-ikutan. Cepat serahkan dia pada kami. Kami sudah tidak sabar lagi. Dan dia telah membuat kerugian besar di desa Pasuruan 1. Dia telah membuat kami ketakutan selama ini. Dia telah membunuh 3 orang warga desa. Dia harus menanggung akibatnya. Pada saat itulah, Mahwan dan Meisin muncul di ujung jalan setapak. Mahwan buru-buru menghentikan langkahnya begitu melihat orang-orang desa berkumpul di halaman pondok Tabib Wong. Nah, itu dia. Itu dia hantunya. Tangkap dia. Tangkap dia. Melihat orang-orang desa berlari ke arah orang-orang desa itu berlari sambil mengacung-acungkan senjatanya masing-masing. Mahwan segera kabur sekencang-kencangnya. Meisin kebingungan, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut di jalanan? Kami mengejar hantu. Dia lari ke arah sana, Pak. Iya, Pak. Dia kepala desa. Dia akan kami tangkap. Dia harus menanggung akibatnya, akibat perbuatannya. Ya, betul, Pak. Kalian ini ngomong apa? Kalian seperti orang tidak waras saja. Siang-siang mengejar hantu. Mana ada hantu gentayangan siang hari begini? Dia bersembunyi di rumah Bapak Wong. Nah. Ya. Ini ada lagi. Masa hantu bersembunyi di rumah orang? Betul, Pak. Sudah. Jangan macam-macam. Warga desa Pasuruan 1 tidak kuizinkan berbuat brutal.
Kalau kalian melakukan tindakan brutal seperti ini, berlari-lari di jalanan sambil mengayunkan parang, berteriak-teriak seperti orang gila, perbuatan kalian itulah yang mirip hantu. Jadi bagaimana Pak Kepala Desa? Pak, bagaimana ini? Bagaimana apanya? Ayo buat, ayo semua yang buat hantunya Pak. Kembali ke rumah masing-masing. Ayo saya buat. Hantunya bisa lepas lagi kalau kayak ayo Kepala Desa. Ayo, apa yang kau tunggu-tunggu? Dan kau Kalpika? Iya. Mengapa kalian berdua masih berdiri situ? Ayo cepat pulang. Kurang ajar kepala desa itu. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Iya, dia telah menyolok mata kita. Aku tidak terima itu. Lalu apa yang akan kita lakukan, Kakang Katunggal? Tenang adik Kalpika. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Saya menyesal atas kejadian ini. Sudahlah Nona Mesin. Sayalah yang membuat keributan ini. Sayalah yang mengusulkan agar Mahuan dibawa kemari. Saya hanya membuat susah Bapak Wong. Jangan berkata begitu Nona Mesin. Saya tahu Nona Mesin bermaksud baik. Saya hanya merepotkan Bapak Wong. Dulu saya datang ke tempat ini dalam keadaan sakit parah. Dan Bapak Wong dengan susah payah telah menyembuhkan saya. Dan sekarang, saya menambah beban Bapak Wong dengan Mahuan. Saya telah mencemarkan nama baik Bapak Wong. Nona Mesin, perbuatan baik tidak akan pernah mencemarkan nama seseorang. Sudahlah, kita harus menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin. Mahuan harus segera disusul dan dibawa kembali. Biarlah, saya yang akan menyusulnya Bapak Wong. Lebih baik Nona Mesin istirahat. Tidak, biar saya yang menyusulnya. Saya tahu cara menghadapi Mahuan. Jiwanya sangat peka. Tapi saya bisa mendekatinya. Saya yakin saya bisa membujuknya dan membawanya kembali ke pondok ini. Ya, kalau begitu baiklah. Tapi hati-hatilah Nona Mesin. Saya akan berangkat sekarang Bapak Wong. Mari silakan duduk. Mari Pak Kepala Desa. Terima kasih Bapak Wong. Saya sengaja singgah kemari. Saya minta maaf atas sikap warga desa Pasuruan 1. Tidak apa Bapak Kepala Desa. Mereka juga tidak bersalah. Mereka tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Persoalan apa Bapak Wong? Saya dengar mereka mengejar-ngejar hantu. Ya, itulah Pak Kepala Desa. Ini hanya kesalahpahaman biasa. Mereka mengira saya menyembunyikan hantu. Padahal, orang yang mereka anggap hantu itu sebenarnya orang biasa. Dia adalah anak sahabat saya sendiri. Apa sudah lama dia tinggal di desa sini? Dia baru saja datang. Sebenarnya dia tinggal di Pantai Tuban.
Orang tuanya berdagang palawija di sana. Dia juga tidak akan lama tinggal di sini, Pak. Hanya main-main saja, Pak Kepala Desa. Oh, begitu. Kalau begitu ya sudah. Saya kira tidak ada persoalan lagi. Baiklah. Saya mohon diri, Bapak Wong. Kok buru-buru, Pak Kepala Desa? Saya masih banyak urusan lain. Saya akan singgah lagi kemari nanti. Sementara itu, Meisin bergegas meninggalkan pondok kediaman Tabib Wong. Menjelang tengah malam dia sudah berada di tengah-tengah hutan pantai yang lebat. Meisin menduga bahwa Mahwan bersembunyi di dalam gua karang, tempat di mana selama ini dia mengucilkan diri. Karena itu Meisin meneruskan perjalanannya menuju ke sana. Menjelang fajar menyingsing, 2 hari berikutnya, Meisin tiba di tempat yang dituju. Adik Ma. Meisin melangkah memasuki mulut gua karang yang remang-remang. Sekali waktu dia berhenti sejenak dan menengok ke sana kemari. Adik Ma. Di mana kau, Adik Ma? Ini aku yang datang. Tak ada yang menyahut, dan suara Meisin tenggelam dalam debur ombak. Meisin menjadi cemas. Dia kembali melangkah lebih ke dalam. Adik Ma. Adik Ma. Di mana kau? Akhirnya Meisin menemukan juga orang yang dicarinya. Mahwan meringkuk di balik lekukan dinding karang. Dia kelihatan sangat sedih dan putus asa. Meisin perlahan-lahan menghampirinya. Adik Ma, mengapa kau lakukan ini? Mengapa kau datang kemari, Nona Meisin? Saya ingin menolongmu. Saya tidak butuh pertolongan. Jangan begitu, Adik Ma. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Kau cepat sekali tersinggung. Apa katamu, Nona? Apa kau tidak melihat? Orang-orang itu mau membunuhku beramai-ramai. Mereka membawa parang, golok, dan pukulan. Mereka ingin membantaiku beramai-ramai. Tidak, Adik Ma. Apa? Tidak. Aku bisa melihat sendiri. Mata mereka memancarkan api pembunuhan. Mereka haus darah. Aku bisa saja melawan mereka. Tapi kau tahu, Nona Meisin, aku tidak menginginkan perang. Tidak, Adik Ma. Itu hanya salah paham. Mereka buas seperti serigala. Karena mereka tidak tahu persoalannya. Sekarang mereka sudah tenang kembali. Bapak Kepala Desa turun tangan. Dan suasana sudah kembali reda. Sekarang Bapak Wong menunggu kehadiranmu. Aku tidak mau kembali ke sana. Apa yang akan kau lakukan di sini? Duduk sendirian, berteman batu-batu karang itu? Duduk sendirian, tercekam masa lalu? Merenung tentang masa silam sambil mendengarkan debur ombak? Apa artinya itu? Adik Ma, kau jangan putus asa. Nona Meisin, sedikit banyak saya sudah mengenal Nona. Saya tahu Nona orang baik. Bapak Wong juga baik. Ratanca juga yang baik. Kalian bertiga orang yang baik. Tapi mereka, orang-orang desa itu, mereka membenci aku. Apa Nona Meisin ingin melihat tubuhku dicincang serigala-serigala liar itu? Dengar, Adik Ma. Kalau kau sudah mengenal mereka, kau baru tahu apakah mereka baik ataukah jahat. Kami sudah lama tinggal di pondok Bapak Wong. Dan sekalipun mereka tidak pernah mengganggu kami. Bahkan mereka senang bergaul bersama kami. Nah, percayalah, Adik Ma. Jangan cepat tersinggung. Jangan mudah terguncang.
Anggap saja apa yang telah terjadi, yang serba tidak menyenangkan hati kita, adalah tantangan. Dan tantangan akan membuat orang semakin dewasa. Kalau adik mas sanggup menghadang rintangan, sanggup melawan tantangan, aku yakin adik mas akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana? Kau mau kembali bersamaku? Mau ya, Dek Ma? Kasihan Bapak Wong. Beliau tentu cemas menunggu kehadiranmu. Bagaimana, Adik Ma? Ayolah, kita pulang sama-sama. Nona Mesin, aku mau pulang ke pondok Bapak Wong. Asal Nona mau berjanji. Aku harus berjanji apa padamu? Berjanjilah bahwa kau mau pulang bersamaku ke tanah leluhur. Tanah leluhur saja yang kau pikirkan. Tapi baiklah, aku berjanji. Demi kesembuhanmu, aku rela berjanji. Akhirnya mereka pun meninggalkan Gua Karang bersama-sama. Di sepanjang perjalanan, Mahwan kelihatan sangat gembira. Wajahnya berseri-seri dan tertawanya lepas. Mesin ikut gembira karena berhasil mengembalikan kepercayaan pemuda malang itu. Kau kelihatan gembira sekali, Adik Ma. Aku memang sedang gembira. Hatiku riang dan jiwaku segar bugar. Terima kasih, Nona Mesin. Hai, mengapa kau berterima kasih padaku? Apakah jasaku padamu? Nona Mesin telah menolongku. Tidak. Kaulah yang telah menolong dirimu sendiri. Adik Ma, Ya. kalau kau ingin benar-benar sembuh, dirimu sendirilah yang pegang peranan penting. Orang lain misalnya, aku atau Bapak Wong, tidak bisa berbuat banyak. Nona Mesin, Nona sangat baik. Nona mempunyai budi pekerti yang luhur. Tapi di samping itu, Nona... Ada apa, Adik Ma? Mengapa berhenti? Maafkan saya, Nona Mesin. Saya harus mengatakannya. Di samping baik budi, Nona Mesin juga seorang wanita yang sangat cantik. Maaf, Nona Mesin. Aku ini sudah tua. Masa aku masih kelihatan cantik? Aku berkata yang sebenarnya, Nona. Aku biasa berkata jujur. Terima kasih atas pujianmu, Adik Ma. Tapi sebenarnya, aku tidak cantik. Aku biasa-biasa saja. Seperti wanita-wanita yang lain. Baru saja Mesin selesai berkata, mendadak dua bayangan melompat ke hadapan mereka. Mesin dan Mahwan terkejut. Dua orang laki-laki telah berdiri menantang. Mereka adalah Kalpika dan Katungga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.